Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari yang ketiga bulan September 2020, Kamis. Dan ketika kita boleh melangkah ke depan, melangkah lebih jauh, melangkah menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, adalah sesuatu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Bila itu kemudian boleh menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar satu hal tentang pencapaian hidup, raihan hidup. Bahwasanya pencapaian hidup, raihan hidup yang terbaik bagi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya adalah mengenal Allah. Saya mau bertanya, sudahkah kita mengenal Allah kita? Saya berharap semuanya kita berkata, sudah. Dan saya juga mau bertanya, apakah Allah juga mengenal kita? Dan saya berharap Tuhan juga berkata, ya, Dia mengenal setiap kita. Hari ini kita mengambil sebuah tema sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dari Yeremia 9 ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Yeremia 9 ayat 23 dan ayat 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, jika kita mengenal Allah, maka di satu sisi yang lain haruslah Allah juga mengenal kita. Karena jika tidak demikian maka sebenarnya tidak ada relationship. Tidak ada hubungan antara manusia dan Allah sebagai pencipta. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ada banyak ayat pendukung. Misalnya dari Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal akan Allah. Itu Hosea 6 ayat 3 berkata. Tapi mengenal Allah dalam konteks hari ini sebagai sebuah kebahagiaan. Kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ketika kita mengenal Allah, kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Maka hidup kita catat, walaupun kita adalah orang yang berhikmat, kita adalah orang yang bijaksana. Mungkin latar pendidikan kita strata 1, strata 2, mungkin juga strata 3. Tapi itu tidak akan membuat kita jumawa. Itu tidak akan membuat kita sombong. Karena kita tahu bahwasanya kepintaran kita, fasih lidah kita, bukan karena kedagingan kita, bukan karena kemanusiaan kita, bukan karena daya daripada otak manusia kita yang hanya segenggam kepalan tinju manusia, tetapi itu datang daripada Tuhan. Jadi dikatakan janganlah bermegah kalaupun kita menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang pintar. Dan memang gereja harus menjadi orang-orang pintarnya negeri ini. Gereja harus menjadi orang-orang bijaksananya negeri ini. Agar negeri ini bisa maju. Sebagaimana tema kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, ketika kemudian juga dikatakan bahwa janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya.
Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang arogan. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang penindas. Oleh karena kekuatan kita. Kekuatan bisa bicara tentang kuasa, bisa bicara tentang power, bisa bicara tentang kekuatan uang dan seterusnya. Tapi itu tidak akan kita lakukan secara arogan, menindas yang lebih lemah daripada kita. Kemudian dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ketika kita menjadi kaya, catat dan ingat, itu merupakan berkat daripada Tuhan. Adakah kekayaan yang datang dari iblis? Ada. Tapi jangan pergi ke situ. Imani dan pastikan kekayaan yang kita miliki adalah kekayaan yang datang daripada Tuhan. Ketika kita tahu itu datang daripada Tuhan, maka sekali-kali kita tidak akan neko-neko. Kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang memandang sebelah mata orang lain, padahal kita bukan bajak laut. Itu dia. Nah, janganlah dikatakan. Ada 3 elemen penting. Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang sering dikejar oleh manusia. 3 hal ini. Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Yang sering sekali dikejar-kejar oleh manusia. Kenapa? Itulah pemuas kedagingan mereka. Itulah pemuas manusia daging mereka. Itulah yang akan membuat mereka di tengah-tengah strata komunitas kemasyarakatan mereka menjadi tinggi dan bergengsi. Tapi firman Tuhan hari ini kepada kita semua, walaupun kita memiliki 3 unsur itu, kita jangan pernah menjadi sombong. Kita jangan pernah bermegah atas itu. Tapi kalaupun kita sudah punya kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan, kalaupun kita mau bermegah, firman Tuhan katakan, kita bermegah karena kita memahami dan mengenal Allah. Memahami dan mengenal Allah, itu artinya kita memang hidup sehari-harinya bersama-sama dengan Allah. Kita sehari-hari bercakap-cakap dengan Allah. Sama seperti peristiwa Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan. Ketika mereka belum dalam dosa, mereka setiap saat boleh berkomunikasi dengan Allah. Mereka boleh bercakap-cakap dengan Allah. Sebab mereka mengenal dan Allah juga mengenal mereka. Demikianlah juga kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Kita harus memahami, kita harus mengenal siapa Allah kita. Dan itu hanya boleh kita dapatkan. Hidup kita sehari-hari, hidup yang bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kita adalah gereja, kita adalah orang percaya yang selalu sadar diri, yang selalu tahu diri, yang selalu eling bahwasanya kita ini tanpa Tuhan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi syukur kepada Tuhan jika sampai hari ini 3 hal tadi, kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan dilimpahkan kepada kita dengan satu tujuan, bukan kita menjadi orang yang bermegah, menjadi orang yang sombong, tetapi diharapkan kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Ketika kita memahami dan mengenal siapa Allah kita, dikatakan kita harus tahu keadilan, kebenaran, dan kasih setia datang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Kasih setia, hari ini kau tetap punya 3 hal itu. Keadilan, dia selalu impas, dia selalu berbanding dengan apa yang menjadi buah kehidupan kita. Lalu dikatakan kemudian kebenaran. Mari kita hidup di dalam itu semua. Sebab Tuhan sungguh merindukan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mengenal Allah. Bukan karena kita punya kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Sampai di sini pertemuan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.